Di era digital sekarang ini, platform media sosial telah menjadi arena debat yang bisa dengan cepat menjadi viral. Debat-debat ini sering menyoroti perbedaan tajam antara argumen cerdas dan ledakan emosi. Argumen cerdas dicirikan oleh alasan yang logis dan klaim berbasis bukti. Sementara ledakan emosi sering mengandalkan serangan pribadi dan opini yang tidak berdasar. Sifat debat ini dapat secara signifikan memengaruhi kualitas diskusi di platform media sosial. Debat viral bisa dimulai dari sebuah postingan atau komentar sederhana, dengan cepat mendapatkan daya tarik dan melibatkan audiens yang luas. Dalam skenario seperti itu, peserta mungkin merasa tertarik ke dalam diskusi yang menguji kemampuan penalaran dan komunikasi mereka. Kunci untuk menonjol dalam debat ini adalah kemampuan untuk menyajikan argumen yang cerdas, terstruktur dengan baik, yang mengutamakan logika di atas emosi. Ini tidak hanya memastikan pertukaran ide yang konstruktif, tetapi juga menumbuhkan budaya saling menghormati di antara para peserta. Perbedaan antara argumen cerdas dan ledakan emosi terletak pada pendekatan yang diambil oleh individu. Argumen cerdas berfokus pada penyajian klaim yang jelas, yang didukung oleh bukti, sementara ledakan emosi sering menghasilkan pertukaran yang panas yang menyimpang dari topik utama. Dengan menekankan diskursus rasional, pengguna media sosial dapat berkontribusi pada diskusi yang lebih bermakna, yang berpotensi untuk memberi informasi dan mencerahkan orang lain. Pada akhirnya, tujuan berpartisipasi dalam debat viral haruslah untuk meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi pembelajaran. Dengan mengutamakan argumen cerdas di atas respons emosional, individu dapat mengubah media sosial menjadi platform untuk dialog konstruktif dan berbagi pengetahuan. Argumen yang terstruktur dengan baik adalah tulang punggung dari setiap debat yang cerdas. Ini terdiri dari beberapa komponen kunci: klaim, alasan, bukti, dan kontra-argumen. Memahami elemen-elemen ini sangat penting untuk menyusun argumen persuasif yang dapat bertahan dari pengawasan dalam diskusi media sosial. Setiap komponen memainkan peran penting dalam menyajikan argumen yang koheren dan meyakinkan. Klaim adalah poin utama atau pernyataan yang ingin dibuktikan oleh individu. Ini adalah fondasi tempat argumen lainnya dibangun. Misalnya, sebuah klaim mungkin, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk tujuan pendidikan. Pernyataan ini menyiapkan panggung untuk argumen dan memandu arah diskusi. Alasan memberikan dasar pemikiran di balik klaim, menjelaskan mengapa klaim itu valid atau penting. Melanjutkan contoh, alasan mungkin termasuk aksesibilitas informasi di media sosial atau kemampuan untuk terhubung dengan para ahli di berbagai bidang. Alasan-alasan ini mendukung klaim dan membantu membangun kasus logis untuk validitasnya. Bukti sangat penting dalam mendukung klaim dan alasan. Ini termasuk data, statistik, pendapat ahli dan contoh dunia nyata yang memberikan kredibilitas pada argumen. Misalnya, mengutip studi yang menunjukkan peningkatan keterlibatan dalam pembelajaran melalui platform media sosial dapat berfungsi sebagai bukti yang kuat untuk klaim tersebut. Kontra-argumen mengakui sudut pandang yang berlawanan dan mengatasi keberatan potensial terhadap argumen tersebut. Dengan mempertimbangkan dan menyanggah kontra-argumen, individu menunjukkan ketahanan posisi mereka. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya memperkuat argumen tetapi juga menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam diskursus yang berpikiran terbuka. Terlibat dalam diskusi online yang konstruktif membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan penuh hormat. Salah satu langkah pertama adalah memahami sepenuhnya topik sebelum menanggapi. Ini berarti membaca seluruh postingan atau utas komentar dan mempertimbangkan perspektif yang disajikan. Dengan demikian, individu dapat menghindari kesalahpahaman dan berkontribusi lebih bermakna pada percakapan. Mengajukan pertanyaan daripada membuat asumsi adalah ciri khas dialog yang produktif. Pertanyaan dapat mengklarifikasi poin-poin kebingungan dan mendorong eksplorasi topik yang lebih dalam. Misalnya, daripada langsung menolak argumen seseorang mungkin bertanya, "Bisakah Anda menjelaskan bagaimana Anda mencapai kesimpulan itu?" Pendekatan ini menumbuhkan lingkungan kolaboratif, di mana peserta merasa dihargai dan didengar. Menghindari kekeliruan logis adalah aspek penting lainnya dari diskusi konstruktif. Kekeliruan logis adalah kesalahan dalam penalaran yang melemahkan argumen, seperti serangan ad hominem atau argumen orang-orangan sawah. Dengan menghindari jebakan ini, individu dapat menjaga integritas argumen mereka
dan mempromosikan diskursus rasional. Menggunakan bahasa yang netral dan sopan juga penting dalam diskusi online. Nada dapat sulit disampaikan dalam komunikasi tertulis, jadi penting untuk memilih kata-kata yang mengungkapkan rasa hormat dan pertimbangan. Frasa seperti "saya mengerti maksud Anda, tetapi" atau "saya mengerti dari mana Anda berasal" dapat membantu menjaga nada positif dan mencegah eskalasi konflik. Etiket digital sangat penting dalam memastikan bahwa debat media sosial tetap saling menghormati dan produktif. Salah satu aturan utama etiket digital adalah menghindari serangan pribadi. Terlibat dalam penghinaan atau meremehkan orang lain, mengurangi argumen, dan dapat meningkatkan ketegangan yang tidak perlu. Sebaliknya, fokuslah pada penanganan isi argumen daripada karakter orang yang menyajikannya. Aspek penting lainnya dari etiket digital adalah menahan diri dari menyebarkan informasi yang salah atau hoax. Berbagi informasi yang tidak terverifikasi dapat menyesatkan orang lain dan merusak kredibilitas diskusi. Sebelum memposting atau berbagi konten, penting untuk memverifikasi keakuratannya melalui sumber yang dapat diandalkan. Praktik ini tidak hanya menjunjung tinggi integritas diskusi, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan di antara para peserta. Mengetahui kapan harus menarik diri dari debat juga merupakan komponen penting dari etiket digital. Tidak setiap argumen akan mengarah pada konsensus, dan penting untuk mengenali kapan diskusi telah mencapai jalan buntu. Dalam kasus seperti itu, sangat dapat diterima untuk mundur dan setuju untuk tidak setuju. Menjaga rasa hormat terhadap sudut pandang yang berbeda. Mengutamakan fakta di atas ego adalah landasan lain dari etiket digital. Mudah untuk terikat pada perspektif seseorang, tetapi berpegang teguh pada argumen demi kemenangan dapat menghambat dialog konstruktif. Dengan berfokus pada bukti faktual dan bersikap terbuka untuk mengubah pikiran, peserta dapat berkontribusi pada pertukaran yang lebih mencerahkan dan mendidik. Untuk menjaga debat media sosial tetap sehat dan produktif, penting untuk fokus pada argumen daripada individu yang terlibat. Ini berarti mengatasi poin-poin yang diangkat daripada menggunakan serangan pribadi. Dengan menjaga diskusi tetap berpusat pada masalah, peserta dapat menumbuhkan pertukaran yang lebih saling menghormati dan berwawasan. Mengakui kesalahan dan meminta maaf bila perlu adalah praktik kunci lain dalam menjaga debat yang sehat. Jika sebuah kesalahan ditunjukkan, mengakuinya dengan anggun, menunjukkan kedewasaan dan komitmen terhadap kebenaran. Permintaan maaf dapat meredakan ketegangan dan membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif. Menggunakan data dan bukti untuk mendukung argumen sangat penting dalam memberikan kredibilitas pada posisi seseorang. Daripada mengandalkan bukti anekdot atau opini pribadi, merujuk pada studi, statistik, dan wawasan ahli dapat memperkuat argumen dan membuatnya lebih persuasif. Akhirnya, penting untuk menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Dengan cepatnya penyebaran informasi secara online, mudah untuk secara tidak sengaja berbagi konten yang salah atau menyesatkan. Dengan meluangkan waktu untuk memverifikasi sumber dan memastikan keakuratan informasi, peserta dapat berkontribusi pada komunitas yang lebih terinformasi dan terdidik. Media sosial memiliki potensi untuk menjadi alat pembelajaran yang ampuh jika dimanfaatkan secara efektif. Dengan mendekati debat dengan pola pikir belajar daripada konflik, individu dapat mengubah platform ini menjadi ruang untuk pertumbuhan dan pemahaman. Mendorong dialog terbuka dan beragam perspektif dapat memperkaya pengalaman belajar bagi semua yang terlibat. Peserta harus berusaha untuk berbagi pengalaman positif dan konstruktif dari debat mereka. Dengan menyoroti contoh diskusi yang saling menghormati dan berwawasan, individu dapat menginspirasi orang lain untuk terlibat dalam pertukaran serupa. Ini dapat membantu menggeser budaya media sosial ke arah yang menghargai pendidikan dan kolaborasi di atas permusuhan. Mempromosikan budaya belajar di media sosial melibatkan secara aktif, mencari dan terlibat dengan beragam sudut pandang. Ini tidak hanya memperluas pemahaman seseorang tentang masalah-masalah kompleks, tetapi juga menumbuhkan empati dan toleransi terhadap perspektif yang berbeda. Dengan merangkul keragaman, pengguna media sosial dapat menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan terinformasi. Pada akhirnya, tujuan debat media sosial haruslah untuk belajar dan tumbuh, baik secara individu maupun kolektif.
Dengan mengutamakan dialog konstruktif dan saling menghormati, peserta dapat mengubah platform ini menjadi sumber daya yang berharga untuk pendidikan dan pencerahan. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan media sosial sebagai ruang untuk belajar, bukan konflik.